Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa ilhaman ka ilhamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan, saya taati guru kita semua, Kiai Haji Sudirman. Dan kebetulan beliau ini adalah kakak senior saya. Jadi Abi itu mondok itu di Situbondo, bukan Tebuireng, tapi Tebuireng Situbondo itu masih jauh ya. Berapa kilometer lagi Kiai? Ya, Tebuireng Situbondo itu sekitar 300 kilometer lagi. Nah, jadi masih jauh. Situbondo ya, Kiai As'ad Syamsul Arifin yang sekarang diteruskan oleh generasi yang keempat, Kiai Az-Zain. Insya Allah kami Ikhlas Jawa Barat, Jakarta sama Banten, 3 provinsi akan menyelenggarakan haul majemuk. Kiai As'ad kebetulan diterima di kantor PWNU, kantor wilayah ya Jawa Barat di Bandung. Ini Bandung. Monggo sekali undangan tanggal 21 Januari, tapi pelaksanaannya pada Isya malam Ahad ya, dari Banten di Jakarta banyak yang ikut ke sana. Mudah-mudahan doanya di semuanya pelaksanaan barakah ya. Amin. Mudah-mudahan beliau disehatkan ya, panjangkan usianya, ilmunya bermanfaat buat kita semua ya. Para asatidzah, kemudian aparatur pemerintah bil khusus mengurus di sini, apa RW, RT, semuanya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, semuanya Bapak Ibu sekalian, Sahibul Hajat, betapa bahagia di malam ini, geria bahagia ya, di geria bahagia kita, mudah-mudahan semua dapat bahagia. Alhamdulillah dengan cuaca yang cerah, karena hari Rabu saya di Bekasi sini, ternyata hujan besar sekali itu kemarin. Rabu kemarin di Bekasi, saya Kamisnya ke Bandung, Jumat saya ya, alhamdulillah bisa kesini lagi. Besok Senin seharusnya, Selasa Sukabumi, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Jadi saya tua di jalan ya, mudah-mudahan doanya itu saudara, mudah-mudahan buat kalian. Alhamdulillah senang sekali ketemu sama orang-orang soleh saudara ya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ya, 3 minggu ke belakang itu ya, Pak Budi ini telepon saya, bisa hadir nggak di sini? Acara apa? Khitanan ya, khitanan sih kan ya.
Saya ceritakan sedikit aja dulu sebentar sebelum nanti masuk mengupas tentang ayat Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Barangkali itu kan nanti disempurnakan oleh guru kita ya, Kiai Sudirman. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, ikhtatana Ibrahim alaihissalam bahwa ibnu sab'ina sanatan. Kanjeng Nabi Ibrahim itu, jadi khitan itu kan dari kanjeng Nabi Ibrahim ya. Kanjeng Nabi Ibrahim itu khitan sementara beliau usia 80 tahun. Ada yang 80 tahun di sini, Pak? Ada. Kiai berapa tahun ya? Mengapunten Kiai. Pak Haji Ustaz Majid berapa tahun Ustaz Majid? 50-an ya, Pak, itu jadi masih kurang ya. Jadi 80 tahun Nabi Ibrahim itu usia 80 tahun baru kita. Itu ada perintah dari Allah. Kita pakai apa? Jadi kalau Nabi Ibrahim itu kalau ada perintah itu langsung, langsung, tidak menunggu. Jadi kan tidak menunggu. Kalau kita kan perintah kan tunggu dulu, nanti dulu. Di Ibrahim itu tunggu langsung. Makanya dapat gelar Khalilullah itu kan. Perintah tak langsung ambil batu, ditarik, jerak, gitu kan ya. Sakit, ya sakit gitu kan ya. Tapi dengan perintah. Akhirnya ditolak lagi. Ya jangan begitulah, biasa aja sunatnya kan ya. Subhanallah. Saya ada cerita sedikit lah tentang sunat ini. Kebetulan di Banyuwangi itu mertua saya Ki Maksud Syafi'i ya, Darun Najah. Jadi ketika saya pesantren di situ pondok, beliau ngajar Fatul Minhajul Tulab. Jadi saya di depan sering dipanggil. Ini ternyata suruh main ke rumah. Yang ke rumahnya dipanggilkan ke putrinya, itu namanya Robiatul Adawiyah. Sini, nih antarakan ini loh. Nah, itu juga tahu lah, jodoh lah bukannya. Itu alhamdulillah kan ya. Nah, itu Darun Najah itu Kiai sudah 80 tahun itu selalu mengadakan hitanan massal. Ketika saya di sana tahun 2004 kalau nggak salah, 2004 ya, tiba-tiba ada tamunya itu si Enci namanya, tetangga itu kan. Saya di Banyuwangi kota, Enci datang, orang-orang datang, si Enci datang, tetangga itu. Yai, kenapa Ci? Aku mau tanya Yai. Tanya apa Ci? Kenapa katanya di Darun Najah ini tiap tahun itu ngadakan hitanan massal, kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Ngadakan hitanan massal. Saya mau jawab dengan pakai fikih, ya gimana? Baru belum Islam itu kayak itu kan malam. Akhirnya gimana? Manggil. Dan namanya Kiai dulu itu ya gitu. Jadi paham betul dengan ya. Jadi menjawabnya itu jawaban beda. Ini kan ya, Bu, sini ya Bu. Ya. Cincin itu toko tamu cincinnya. Cukono gedang Bu. Disuruh disuguhin apa namanya? Kalau gedang itu sini apa ya? Pisang, bukan pepaya, bukan. Gedang Sunda itu. Pisang ya, gedang. Cukono gedang muli. Tahu gedang muli? Cau muli ya. Kalau Sunda itu cau ya. Kalau orang sini Betawi apa? Pisang ya, itu kan gitu kan. Nah, tuh. Saya tanya Ci, nek mangan gedang enak be sak kulitnya apa dikocei dewe gitu aja. Itu kan ya. Kalau makan pisang itu Ci sama kulitnya apa dikupas dulu? Ya dikupas ya, kupas ya. Biar rasanya enak gitu kan. Ya semono. Apa maksudnya? Nah, udah saya jangan banyak tanya. Si engkau besok kesini ya. Saya pinjem dulu 2 minggu. Ya dikupas ya. Pinjam dulu 2 minggu saja kan ya. Dibawa pas besoknya itu pas hitanan massal. Si engkau sunat tuh kan ya. Wah, dus tua sunat tuh kan ya. Akhirnya disunat 2 minggu itu ditahan dulu. Gimana kabar saudara? Saya kan. Setelah 2 minggu kan sembuh, udah sembuh, suruh pulang. Ya, datang itu bawa bakakak, ayam itu bawa kami kan. Terima kasih Kiai, sekarang rasanya beda. Subhanallah, itu kan. Itu langsung masuk Islam ya gitu.
Dan tahun depan itu rasakan langsung untuk hitaan masal itu barongsai ikut meramaikan di kota Banyuwangi itu sampaikan hitaan masal kan. Subhanallah. Ternyata dakwah itu di situ namanya bil hikmah. Ya dengan seperti itu tidak perlu dalil yang capek kan. Jadi khatibin nasa biqadri uqulihim. Ajak bicara masyarakat itu dengan kemampuan daya pikirnya masing-masing. Dengan seperti itu dapat hidayah kan ya. Jadi kalau dijelaskan nih dalil hadisnya ini Qurannya di sini kelamaan nggak paham gitu kan. Dengan disuguhin apa tadi pisang itu jadi masuk Islam. Nah itulah ya, itu orang-orang dulu ya seperti itu. Alhamdulillah ya di sini ada pasoknya ini. Alhamdulillah P. Sudirman. Bapak sekalian, sedikitlah oleh sedikit untuk memperkuatkannya. Saya buka-buka kitab tafsiran tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Minimal ya di dalam kandungan ayat ini ada 5 perkara yang saya temukan. Ya, minimal ada 5 perkara hikmahnya yang saya temukan. Kalau artinya kan innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala yusollu innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca salam kepada rahmat salam pada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman sallu dan seterusnya. Itu arti jelatannya. Minimal ada 5. 1. Yang pertama, subhanallah. Ya. Nabi-nabi yang lain yang nabi itu semuanya ada berapa 124.000 nabi ya, kemudian 300 berapa 17 rasul dan yang wali kitab 25 Nabi Muhammad itu tidak menghubungkan antara Nabi sama umatnya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman Khatamul Anbiya itu ada alat komunikasi yang bisa mengarah baginda sama kita yang disebut dengan wasilah. Ini subhanallah. Nah kita ini alat komunikasi dengan Kanjeng Nabi ini yaitu dengan sholawat ya, dengan sholawat ya. Dan hebatnya ini sholawat ini tidak dibatasi dengan jarak dan waktu. Kalau kita nih punya semuanya ya, pakai HP Android nih yang ini Android jadi ini kalau penjelasannya kan ya, kita mau berbicara. Saya dari tadi bicara kepada keluarga ke Subang, saya ngomong bicara menunjukkan ke Cianjur, saya bicara kemana ke Magelang, saya bicara ke itu terus kan ya, dari ini kan saya kan ya bisa bicara, tapi syaratnya hanya satu waktu, maksudnya satu masa. Saya bisa ngomong dengan Budi hanya saudara, ya kan? Kalau beda waktu tidak bisa, ya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau kita Pak Budi, orang tuanya ibunya kemarin masih sempat bicara ngobrol, sekarang pakai HP juga. Bu, gimana kabarnya? Baik. Dan sekarang bisa nggak? Dia sudah beda waktu, tidak bisa. Jadi jarak itu nggak ada. Tapi yang namanya sholawat Kanjeng Nabi itu dengan kita itu bedanya berapa tahun? Sekarang tahun berapa? 1444 Hijriah, tapi kita masih bisa berkomunikasi sama beliau. Itu dengan apa? Dengan sholawat. Nah, lo kok bisa? Lo katakan yang Nabi, kata Rasul. Ya. Idza shalla 'abdu 'alayya radda ruhi wa sallimu alaihi. Apabila seorang hamba bersolawat kepadaku, ruhku dikembalikan lalu aku menjawab salamnya.
Nah itu loh komunikasi, subhanallah. Saya baca di dalam kitab Rahul Bayan itu, bukan itu, sholawat itu ternyata tingkatannya ada 3. Ada kita bersolawat itu jasad, ada secara roh, ada yang secara nurnya Kanjeng Muhammad SAW. Lalu kita tadi itu baru jasad aja masih belum usul kan, solawat kan. Itu kalau dengan betul-betul jasadnya aja apa, fisiknya aja. Itu kalau menurut bisa yadoh, bisa langsung takut sama Kanjeng Muhammad SAW. Bukan hanya dalam mimpi, dan itu banyak sekali. Ya. Cerita seperti itu. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwas bal ahya, ya, wa hum inda rabbihim yurzaqun ahya itu terus masya Allah. Apalagi Kanjeng Muhammad SAW. Satu yang bisa menghubungkan adalah dengan sholawat. Alhamdulillah untuk bisa menghubungkan antara kita dengan Rasulullah itu ya ada wasilah lewat sholat. Sholatnya yang bagaimana? Apa saja boleh sholat, ya. Nah, sholat Ibrahim, sholat ke Jibril. Di sini sebenarnya bersolat apa ya, Ustaz Majid? Sholat apa biasa? Ya macam-macam ya. Oh banyak saya itu. Ada kitab tuh sama tuh sholat itu satu kitab sini kan banyak saya tuh. Ayo Dalil Herat. Nah ini saya bawa kitab Dalil nih. Ini Dalil Herat. Siapa yang mau saya jajan di akhirat? Tapi syaratnya harus puasa dulu 3 tahun. Nah ini kan ya. Karena saya dapatnya itu puasa 3 tahun lagi Bayi Basir itu kan. Supaya apa? Bukan puasa ini tapi biar istiqomah itu kan ya. Ini segini nih. Maaf itu kan ya. Di akhirat. Ini saya Sulaiman Az-Zazuli ini sudah 500 tahun dibuka kuburannya masih utuh beliau itu kan. Tidak ada satu bocah sedikit pun ikan-ikannya. Sudah ikannya banyak ikannya. Nih. Ya makan oke juga sama siapa? Kiai Hamid Pasuruan, ya Kiai Hamid Pasuruan banyak ya yang dia belum mengamalkan seperti ini. Alhamdulillah saya ketemu sama beliau sekarang diberikan bacakan. Nah, tapi ya itu harus puasa 3 tahun. Saya belum berani kalau ngajarin. Kenapa Abi mau ngajarin? Kenapa? Karena Kiai Bayi Basirnya sudah nggak ada. Karena Kiai Basirnya nggak ada dan saya alhamdulillah sudah mengamalkan dari tahun 90. Dan dari tahun 90 itu sudah selesai puasa dan sampai sekarang alhamdulillah itu kan ya masih fisiknya masih ini jadi kan ya. Jadi saya alhamdulillah saya udah usia 51 tahun masih sama dengan Udi kan ya. Beda sedikit kan ya kan ya. Coba ya sama dulu. Ya alhamdulillah dan dengan dasarnya kan ya. Kita sholawat kan. Asalnya itu Syekh Sulaiman Az-Zazuli itu kenapa? Beliau itu anti sholawat. Kalau dengar sesuatu alergi itu apa ya? Alergi gatal atau apa gitunya. Oh dengar sholawat itu, udah mau itu kan ya. Pokoknya tadi itu kan, gak menikmati sudah itu kan ya. Kalau sholawat itu kan ya. Ketika jalan-jalan tuh beliau itu jalan-jalan ke suatu kampung, ada di situ tidak ada perumahan, cuma ada satu rumah. Ibu-ibu mau minum, minta air, tidak ada. Tuh di belakang, ditunjukin di belakang cuma ada sumur dan sumurnya itu tidak ada timbanya. Loh gimana bu caranya? Ya kamu berdoa aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ulama, gitu kan ya. Baru itu, tidak bisa bu. Lalu ibu itu berdoa. Setelah berdoa, air itu naik ke atas tuh, kayak air mancur. Tenangkan minum. Setelah minum, beliau bertanya, Bu, tadi pakai doa apa? Oh, enggak pakai doa apa-apa. Saya cuma baca sholawat. Langsung istighfar. Beliau pulang 40 hari, 40 malam keluar dan menciptakan ini kitab namanya Dalailul Khairat yang isinya adalah sholawat. Nah, itu ceritanya sebenarnya. Makanya kita ada hubung itu dengan sholawat. Apalagi sudah melakukan ke Madinah ya. Kita di Madinah bersolawat. Subhanallah, assalatu wassalamu alaika ya Rasul. Udah, nggak bisa jalan dah. Nggak bisa kita meneruskan ya. Dan banyak orang masakan bukan ya, yang mendirikan YINK Bandung itu Kiai Musyaddad itu 28 kali ke Mekah dan beliau cerita sendiri
Ketika di Madinah jam 3 ada yang datang sama beliau, Assalamualaikum anna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib salaman. Seminggu di tangannya wangi terus dekatnya. Ya Allah, saudara sekali itu Rasulullah SAW. Makanya bacakan sholawat itu luar biasa dekatnya. Alhamdulillah dekatnya. Kalau lihat sekali-kali di Majlis Aswarim silaturahim ke mana? Ke Habib Lutfi ya, sana kan tiap malam Jumat beliau sana tekan ya. Alhamdulillah saya kembali ke sana ketemu sama beliau, salaman sama beliau. Saya ditunggu sama beliau, ketemu udah assalamualaikum misalkan dia. Ya Allah, kalau udah sholawat ya, Masya Allah. Kebetulan yang baca sholawat itu kemarin itu mantunya Habib Ali Zainal Abidin, itu adalah mantunya Habib Lutfi. Dia ngobrol sama beliau kan. Saya dibawa ke sana bisa ngobrol karena ada yang bawa. Kalau nggak ada yang bawa, wah susah. Ada yang bawa itu siapa? Teman saya Ki Nasihun waktu itu teman Nabi ketika di situ bonus kamar. Nah abahnya Ki Nasihun itu gurunya Habib Lutfi. Baik, tenang lah sama guru pasti. Alhamdulillah ya. Nah Sihun tolong ceritakan. Alhamdulillah kecek ketemu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa jalan bareng-bareng sana ya. Kalau saya sampai Habib Lutfi. Nah, yang kedua, yang pertama sebagai apa? Penghubung yang namanya itu wasilah dekatnya. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa mengontrol umatnya, soleh dan tidak solehnya, taat dan tidak taatnya bisa terkontrol dengan Kanjeng Nabi. Lewat apa? Sholawat. Ya. Amalan ya. Perintah yang paling utama dan terutama bagi umat Kanjeng Muhammad, bahkan nanti yang dihisab di kubur apa? Selalu mayuhasabu. Paling pertama kali dihisab itu apa? As-sholah. Idza saluha sholah, saluh amalu kulluh. Jika sholatnya beres, sudah yang lain juga beres. Kalau idza fasadat, waduh repot kerja. Yang itu sholat. Ya, orang itu kan kelihatan sholatnya. Di dalam sholat itu ada rukun sholat. Di antara rukun sholat itu apa? Baca sholawat. Lah ketika kita baca sholawat, itu Nabi menjawab. Misalkan nih, siapa nih? Ustaz Ridwan misalkan ya. Sholat subuh biasanya tepat waktu. Pas sholat subuh kesiangan. Pas jam 6. Allahumma sholli ala sayyidina. Kok baru laporan jam 6? Sama kan yang Nabi itu ketahuan. Apalagi yang gak pernah laporan sama sekali. Itu terkontrol baca. Alat untuk kontrol itu kan sebagai controlling kepada umatnya. Subhanallah, ketaatan di sini. Jadi di sini itu musola yang penuh, yang ini itu udah ada laporannya. Laporannya apa? Lewat awal. Kalau begitu sudahlah, nggak usah baca sholawat dalam sholatnya. Ya silahkan nggak baca sholawat, tapi sholatnya nggak sah sholatnya. Sudah, saya udah usah takut ketahuan ya kalau subuh. Subuh kan jam 8 usia kan biasanya dia takut ketahuan. Jadi pas sholat subuhnya nggak usah baca sholawat. Sholatnya sama nggak? Ya udah sah sholatnya. Masya Allah. Lewat kontrolnya. Itulah keutamaan subhanallah itu sholawat itu kan. Saya kan ya, ini kan satu sebagai wasilah yang akan menghubungkan kita dengan antara umat sama bagindanya Muhammad SAW. Yang kedua, sholawat itu sebagai kontrol dari Rasulullah kepada siapa? Kepada umatnya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga, sesuatu melipat gandakan amalan-amalan kita. Ya. Jadi yang sedikit menjadi besar, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kecil menjadi besar, bukannya. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, idza shalla alayya salatan wahidatan sallallahu asra marrah wa khutta asra warufi'a, diangkat Masya Allah, sampai seperti itu. Kita baca sholawat satu ya kepada Rasulullah SAW, Allah
Allah langsung yang membalas kepada kita berapa? 10 balasannya. Sampai tak terhingga sudah dekatnya. Masya Allah dekatnya. Ya. Ini bahkan para malaikat, kalau kita ingin disolawatin sama Allah, sama malaikat, kita sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, sering-sering disolawatin sama Rasulullah. Kita sering. Ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keempat ya, yang keempat. Itu memastikan perkara yang belum pasti. Itu pasti, bahkan sebagai sumber solusi. Salawat itu kan ya. Sebagai sumber solusi kita lagi bingung lu apa itu kan, ini baca salawat aja dengan Rasulullah. Subhanallah itu kan ya. Saya itu ingat syairan yang diberikan oleh Syekh Khalil Bangkalan. Saudara Bangkalan itu dapat diajak ngaji sama Ki Hasan Abdul Wafi. Dan beliau ngajar saya Fathul Wahab. Kitabnya ada yang ngambil guys. Kitabnya ada yang ngambil, untung tulisannya masih apa sampai sekarang. Itu ngecek ngaji gitu kan ya. Kitab saya ditaruh di pesantren ketika saya masih di sana, taruh di paman saya, satu lemari sama santri dibawain semua, hilang gitu kan ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan manfaat lah, barokah gitu kan, bisa dimanfaatkan apa-apa gitu kan ya. Seneng yang paling bawa ke santri kan ya. Di antaranya Fathul Wahab ada. Nah, itu alhamdulillah masih ingat tuh kan ya. Beliau itu, ini dari Ki Khalil katakan ya, dan saya pegang juga kata, idza kunta fi usrin wa diqta bihamlihi fa asbahta fi haraj wa amsayta fi hasan fasalli ala khairi khalqihi fi alam kathiran bika yatika bil faraj. Idza kunta, apabila kau ada fi usrin, di dalam kesusahan, wa asbahta, dan apa namanya fi usrin wa dikta bihamlihi, dan kau merasa dikta bihamlihi itu merasa berbantai berat sekali. Ya, sudah kemana-mana itu terasa mau pecah gitu. Saking apa? Banyak utang. Banyak utang apa kan ya? Ditanya nih, asbah tafiharon. Besok pagi-pagi itu sudah gimana? Sudah begini nih. Apa begini nih? Nangkep, kalau bahasa Sunda itu namanya nangkep tuur. Nih, sore-sore sudah nih, wamsa tafiharon ya. Sedih kan ya. Jadi mau ketemu malam susah, ketemu siang sedih kan ya. Wah sudah kan ya. Gak ada kemana lagi kan ya, sudah kan ya. Subhanallah, kata Syekhana Khalil, guru maha guru, di guru zakat kan dialirkan sudah kan ya. Syekhana Khalil bilang, parisi sholat, maka baca sholawat pasoli ala khairi khalqi, kepada orang yang paling baik di muka bumi ini. Siapa? Kanjeng Muhammad kasirun bihayati kabil. Tanya, baca sholawat, itu nanti akan diberikan solusi kepada Rasulullah. Ya, insya Allah berbanyak baca sholawat. Ada susah apa sudah, hubungkan kita dengan baginda kita Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina barika sholawat. Bukan kita meminta kepada Kanjeng Nabi, bukan. Wong kitabnya saja Allahumma itu siapa? Kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu, aduh masya Allah, subhanallah. Ini kan saya ini sering ini kan Pak, punten Pak, masya Allah Pak. Ini kan sering mengupas tentang sholawat nariyah, musyrik katanya meminta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang itu yang ngamalkan itu ulama-ulama besar? Itu minta itu gimana? Kalau pertamanya benar, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman man ala sayyidina Muhammad. Nah itu dengannya, itu benar kan ya. Ya Allah, semoga salawat dan salam semua tercurahkan dengan sesempurna-sempurna kepada baginda kita Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanhalu bihil uqadu, tanhalu yang bisa udar,
bihi sebab kanjeng Nabi siapa al-qadu. Nabi itu kepada siapa? Meminta kepada Nabi bihi. Lah itu lo gak paham ilmu nahwu namanya. Ba itu mengandung makna banyak sekali. Ba itu ada tabiiyah, sababiyah, ada apa itu ba itu kan kalau nahwu itu kan ya. Ya itu kalau enggak pasti itu kan ya. Akhirnya nah itu minta kepada Rasul. Nah minta kepada siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Itu bertawasul. Ya kan? Dan mereka sering baca juga kalau begitu baca sholat badar aja tuh musik itu kalau bisa badar. Tapi sering dibaca. Coba sholat badar. Pakai baba enggak? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam ala Yasin. Coba bait yang keduanya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Tuh subhanallah. Itu kan bi ahlil. Itu ya insyaallah kan ya. Udah amalkan ya. Amalkan sudah terus sholawat Naria sudah. Jangan. Alhamdulillah saya tiap malam Selasa di sana dengan jemaah sholawat Naria saya bacakan untuk 4.444 itu sampai jam 2 itu baca di sana. Kiai alhamdulillah dari jam 10 sampai jam 12 tuh baca kitab dulu Riyadhus Shalihin sama Hikam dari jam 12 sampai jam 2 itu tawassulan sama Ratibul Haddad ya. Kita baca apa sholawat Naria. Kenapa? Karena melihat kondisi di masyarakat banyak permasalahan, banyak semua dikatakan problematika tanhal bil qadu itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah yang lainnya. Sementara dikasih dengan yang lain-lainnya itu saya mohon maaf kalau di dataran bab suluk itu bab thariqah kalau sudah di baiat satu thariqah biasanya ngamalkan itu saja dan kemudian mengabaikan amalan yang lain. Bahkan ada satu thariqah kalau di baiat sama ini amalan gurunya ini nggak usah dibaca. Tapi alhamdulillah kemarin sama Habib Lutfi saya ketemu, saya baiat thariqah Sajidiyah. Karena beliau mengatakan ini sebagai baiat saja. Amalan teruskan amal-amal yang dulu diamalkan oleh gurumu. Ya alhamdulillah itu cocok sama saya. Ya begitulah gitu kan ya. Jadi dosen melakukan yang sudah kan alhamdulillah beliau kan. Ya. Nah, jadi sesuatu yang apa kita ada kesalahan, ada itu kan sudah apa lagi gitu kan. Bahkan sholawat itu luar biasa. Kenapa? Sholawat itu bisa dilakukan, bisa juga sesama itu, dan pasti itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat ya. Ini dalam kitab ini dijelaskan ini kan ya. Kata Rusak sebutkan kan. Ada amalan-amalan kalau Quran kita baca Quran ya, salah itu bahroj hurufnya sedikitnya. Bukannya kedapat pahala kita dosa tuh baca Quran itu salah. Ya kenapa? Karena berubah, bisa berubah sih karena dosa. Malam yuzawidul Quran nafawa asimun orang terpakai tadi Quran itu dosa. Kecuali niat belajar, belajar kan ada gurunya, kan. Yang baca sholawat keliru panjang pondoknya sudah ini kan, tapi itu tetap dikahnya sementara. Sambil berdiri, sambil dikan juga. Tapi sambil dilakukan, sambil dikan. Subhanallah. Itulah amalan yang tidak kena riya adalah apa? Sholawat. Ingin kepuji itu apa? Sholawat itu apa? Cuman beda-beda ininya sholawat itu. Artinya masing-masing terhadap kekhusuan masing-masing gitu kan sholawat itu. Pasti kan ya. Ya. Yang terakhir, kelima yang terakhir. Amalan sholawat itu setelah selesai itu memastikan perkara yang belum pasti dan Allah pasti akan turunkan. Kita amalan semuanya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa pun kalau tidak diakhiri dengan sholawat. Makanya doa kan ya dibingkai di awal dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Apa diakhiri saja? Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi. Itu dibingkai dengan sholawat. Kenapa? Kalau nggak dibingkai dengan sholawat, berdoa apapun nggak tembus pada langit, nggak akan tembus. Jadi sholawat, ya, itu kan sholawat. Nah, mudah-mudahan kita tetap ya senang dan bersholawat
niatnya bersalawat tuh terkena imtisali awamirillah, ta'ziman li qadrihi wa mahabbatan bi wasyaqqan ilaih. Kita melaksanakan perintah Allah, mengagungkan terhadap pangkatnya beliau karena cinta dan karena rindu kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi dari 5 tadi itu ada hikmah 5. Yang pertama apa? Lupa. Yang pertama, kita ini dengan sholawat ada mediasi atau mediator yang menghubungkan antara kita sama Kanjeng Nabi. Yang kedua apa? Fungsinya sebagai apa? Sebagai alat kontrol, ya kan? Yang ketiga, lupa lagi, ya kan, ya, itu amalan kita ini akan dilipat gandakan. Yang keempat, sebagai sumber selalu dalam permasalahan kehidupan kita, ya kan? Dan terakhir apa? Sebagai apa? Memastikan sesuatu pasti. Itu udah kalau kan pasti sholawat, kan? Itu yang saya bisa sampaikan dan saya temukan menurut terhadap apa ke apa namanya, ya, kedoifan, kelemahan saya yang disampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang untuk selanjutnya nanti diteruskan sama kiai kita, ya, mudah-mudahan saya dimudahkan dan beliau juga sudah dibaca segitu, ya, dikatakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.